Ya, kita akan mulai dengan materi KTP dulu. Apakah ada yang mau pimpin dalam doa, teman-teman? Sarah ya, minta tolong pimpin dalam doa. Amin. Terima kasih Sarah. Kita akan buka di materi KTB teman-teman yang R4L ya. R4L ya. Kita akan masuk ke bab media ya, yang menarik ini teman-teman ya. Ketemu semua 296 ya. Sudah ketemu? Oke. Sarah, kalian sudah ketemu? Oke, kita tunggu sebentar ya. Saya boleh pakai itu aja enggak, Pak? Boleh, silakan. Yang mau pakai buku ya juga silakan. Kalau ada yang mau pakai buku, silakan. Masih ada bukunya. Oke. Oke. Bagian ya, tidak tolong bacakan yang itu. Bentar. Jadi kita akan belajar tentang materi tentang media ya teman-teman ya. Ini menarik teman-teman. Dan ilustrasi kita akan melihat dengan sebuah ilustrasi ya tentang kata ya. Aldian tak tolong bacakan yang konon itu ya. Yang tak saya kenal. Oh, jangan Aldian lah. Arkam tak tolong bacakan ya. Kata rebus. Konon kata yang ditaruh di dalam panci berisi air yang dipanaskan perlahan-lahan tidak akan melompat keluar karena tidak memperhatikan suhu yang meningkat secara bertahap. Oke, stop ya. Kasih Arka. Nah, jadi ada teknik namanya teman-teman saat merebus kata. Jadi kata itu akan dimasukkan ke panci, ia digodok secara perlahan. Nah, tujuannya apa? Supaya kata itu nggak tahu kalau dirinya sedang dimasak. Jadi pertamanya 40 derajat. Wah, katanya nggak merasa panas. Kemudian naik terus sampai kata itu berada di dalam rebusan itu. Jadi suhu itu dinaikkan sampai kata itu menjadi apa? Kata rebus. Dan kata itu nggak menyadari bahwa dirinya itu sedang direbus hidup-hidup. Nah, demikian juga tentang media teman-teman ya. Media itu sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh si jahat atau iblis itu untuk bisa menghancurkan kita, untuk mematikan kita. Nah, kita semua terpapar semua media ya, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi setiap hari itu kita dibombardir ya, dipropaganda, dimasuki oleh nilai-nilai yang ada dalam sosial media itu. Dan nilai-nilai dalam sosial media itu bisa membunuh nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang kudus dari iman kita kepada Tuhan. Media menyebarkan kebohongan, menyebarkan tipuan, menyebarkan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang akan merusak ya iman kita, yang akan merusak kekudusan kita. Dan ada banyak contohnya teman-teman ya di sosial media. Orang saat kita melihat gitu ya konten-konten di sosial media itu, tiba-tiba muncul gambar yang nggak bener gitu ya, gambar cewek yang nggak bener, gambar cewek yang vulgar, cewek yang seksi ya. Terus ada quote-quote yang nggak bener ya, quote-quote yang nggak bener, nggak apa-apa lah, kamu nggak berguna, kamu sia-sia, kamu nggak berharga ya. Nggak apa-apa ya balas dendam ya. Nggak apa-apa pacarannya nggak bener. Nah, itu semua adalah propaganda halal atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu
teman-teman saksikan di sosial media kalian masing-masing. Pernah nggak teman-teman melihat sosial media itu kayak kontennya nyeleneh gitu, kontennya kayak mengandung suatu kayak propaganda atau suatu unsur-unsur tertentu? Pernah nggak dari teman-teman kira-kira? Adil sendiri pernah nggak? Pelan-pelan aja. Hah? Kayak gimana contohnya? Kalau bisa kata aplikasi Twitter itu biasanya kan itu kan sukanya kan gambar panah. Di Twitter itu biasanya lebih banyak dia sangat akan diskusi pada sangat. Iya, ya betul sih. Ya, jadi dari pengalamannya Aldion tadi kita bisa melihat kalau di Twitter ya Aldion ya ada kayak foto-foto 18+ itu. Yang lain? Daniel pernah kayak gitu? Kayak konten-konten yang nggak benar, konten-konten yang nyeleneh di sosial media pernah? Enggak. Daniel pakai sosial media? Pakai apa? TikTok. Sarah pernah melihat konten-konten yang gitu? Maksudnya? Oh, Drajin. Menurutmu itu bener gak Drajin? Hah? Ya contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus waspada dengan konten-konten yang tidak benar. Nah, makanya kita semua di sini ini belajar bagaimana supaya kita itu nggak seperti kata yang itu direbus hidup-hidup itu, supaya kita itu nggak dimasuki oleh nilai-nilai yang ada di sosial media itu, sehingga hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih melompat jauh dari kebohongan dan mencegah hati kita itu dimasak belanda. Kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 1-2 ya teman-teman. Kita tolong Daniel bacakan ke kita semua ya. Ayat 1-2 Mas. Roma 12 ayat 1-2 ya. Roma 12 ayat 1-2 ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih Daniel yang sudah membacakan. Nah, jadi Allah itu kudus teman-teman ya. Allah itu kudus. Artinya di dalam hakikatnya Allah itu sendiri, Allah itu tak bercacat, tak bercela sama sekali. Ia nggak bisa terkontaminasi dengan dosa sekecil apapun itu. Jadi Allah itu kudus dan Ia menghendaki kita supaya hidup kudus di hadapannya. Hidup kudus artinya apa? Saat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi persembahan yang sejati, ibadah kita yang sejati itu apa teman-teman? Apakah cuma di gereja, ya, di PPA kita memuji Tuhan? Nah, ibadah kita yang sejati itu adalah saat kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Uang, waktu kita, energi kita, kepandaian kita itu kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu adalah saat kita mempersembahkan seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Nah, tantangannya apa teman-teman? Nah, tantangannya adalah kita dikelilingi oleh budaya, oleh orang-orang yang justru malah menjerumuskan kita kepada hal yang nggak benar. Betul teman-teman? Nah, jadi kita dikelilingi oleh orang-orang, oleh budaya, di mana kita itu semakin ditekan untuk melakukan hal yang nggak benar. Kita semakin ditekan untuk bisa berbuat dosa. Contoh ya, sekitar teman-teman ada teman-teman yang rokok, ya. Sekitar teman-teman ada teman-teman kalian yang mengucapkan kata-kata yang kasar, ada yang gosipin, ya. Sosial media juga, tadi konten-konten yang nggak benar. Nah, kita semua dibombardir, ya, oleh sosial media dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Itu tantangannya. Ada tantangan yang lain yang teman-teman bisa dapatkan di kehidupan teman-teman? Kalau dari Daniel, ada tantangan-tantangan yang Daniel hadapi di sekolah teman Daniel, di lingkungannya Daniel. Tantangannya apa? Kepikiran. Kalau dari Rahel ada nggak tantangan-tantangan yang Rahel dapatkan di lingkungannya Rahel, di sekolahnya Rahel? Kalau dari Sarah, tantangan-tantangan yang kamu dapati di sekolah, kayak teman-teman di sekitarnya Sarah itu ada nggak? Malas ikut sekolah gitu ya, pembelajaran gitu. Oh, nggak ada tamatnya.
Berarti tantangannya dari luar dan juga dalam diri salah juga ya berarti. Kalau Arka ada nggak yang tantangan-tantangan yang dihadapi sekitarnya Arka kira-kira? Mungkin kalau di sekolah ada ya Mas, apalagi ini kan lagi ulangan, suasana ulangan, jadi ada ajakan buat udah contekan buat besok gitu. Jadi sebenarnya aku nggak tahu itu termasuknya bagus apa enggak ya Mas, soalnya kalau bikinnya malam nyatet rumus itu kan ya termasuk belajar juga ya. Cuma itu jadi nggak baik karena kita bawa itu ke ulangan, waktu pas ulangan dibuka gini gitu. Jadi paling tantangannya ajakan menyontek sih Mas. Iya, itu tantangannya berarti dari teman-temannya Arka kan? Ya sama dari diri ya dari diri. Tapi keputusannya ada di dalam diri Arka kan sebenarnya. Nah itu ya nggak benar kayak gitu. Kalau belajar ya di rumah kayak gitu. Kalau membawa contekan berarti kan apa ya? Curang kan istilahnya. Kayak gitu. Pokoknya jangan sampai nyontek sebisa apapun. Kalau hasilnya jelek itu nggak apa. Itu yang penting hasil usaha kita tuh kita akan seneng kan. Itu sih. Daripada bagus tapi nyontek itu sih. Itu. Jadi tantangan-tantangan kita tuh banyak teman-teman. Dari teman-teman kita, pergaulan kita dan juga dari sosial media. Nah, gimana sih kita melaksanakan aktif dari pengaruh sosial media yang tidak baik, yang tidak benar itu? Yang pertama adalah kita harus memperbarui pikiran kita, ya, memperbarui pikiran kita. Teman-teman punya WA semua toh, ya, punya WA semua. WA itu diupdate terus loh teman-teman. Kalau teman-teman pelajari WA itu diupdate terus. Dulu nggak ada AI-nya, ya toh, sekarang ada AI-nya. Sebelumnya nggak bisa ngedit pesan toh, ya toh. Beberapa tahun yang lalu nggak bisa ngedit pesan teman-teman. Tahun 2021 itu nggak bisa ngedit pesan. Ya tahun 2021 itu nggak bisa ngedit pesan, betul ya teman-teman ya. Tapi sekarang bisa ngedit pesan. Jadi kalau kita salah ngomong gitu ya, terucap kata-kata yang salah gitu, bisa dihapus. Bahkan bisa diedit. Dulu nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit. Harus benar-benar mikirin. Nah, WA aja diupdate loh teman-teman. WA itu diupdate loh. Apalagi pikiran kita tuh harus diperbarui teman-teman. Ya, WA aja diupdate loh. WA aja diupdate. Demikian juga pikiran kita apa? Harus diupdate juga, diperbarui juga. Update itu kan berarti membuang hal yang lama dan mengganti hal yang baru kan, bukan hal yang lama. Jadi ngupdate-nya gimana pikiran kita? Yaitu dengan kita, ya ini belajar firman Tuhan ini, kan pikiran-pikiran kita diupdate. Ya. Kita selain itu apa? Baca Alkitab, ya. Ya setiap hari baca Alkitab ya teman-teman, ya. Setiap hari baca Alkitab, harus baca Alkitab setiap hari. Ya. Aku sebagai mentor ya membaca Alkitab setiap hari. Nggak untuk cuma aku mengajar, tapi untuk diriku sendiri. Karena setiap hari itu ada berbagai macam pengaruh yang nggak benar. Apalagi teman-teman dibombardir ya dengan hal-hal yang di sosial media. Ya. Kamu nggak pantas, kamu nggak bisa, nggak mampu, ya kan? Kamu harus seperti ini. Ada banyak hal-hal di sosial media itu yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Walaupun itu terdengarnya bagus ya, walaupun itu terdengarnya kata-kata motivasi gitu ya. Nggak. Jadinya teman-teman harus selalu diperbarui oleh firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Ya. Apalagi sekarang ini ya, wah, krisis keuangan gitu. Barang naik, rupiah melemah gitu. Ya kan teman-teman di sosial media kan ada konten-konten yang melemahkan iman kita, ya, yang membuat kita pesimis. Gimana ya, aku bisa kerja apa enggak ya nanti ya di masa depan ya, lapangan kerja gimana ya, ya. Atau juga standar dunia ya kan, sebelum usia 30 tahun harus punya tabungan 1 juta, harus kerjanya mewah seperti ini. Nah itu adalah propaganda dunia yang harus kita lawan dengan firman Tuhan. Nah firman Tuhan ngomong apa? Bahwa Tuhan memberikan kita rencana yang terbaik, rencana yang indah. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Itulah di Yeremia 29 ayat 11. Jadi isi pikiranmu setiap hari dengan firman Allah. Kajilah segala yang kamu lihat atau dengar berdasarkan firman Allah. Ya. Nah yang kedua apa? Menjaga diri kita. Jadi teman-teman punya Instagram semua atau punya Instagram, TikTok. Jadi kadang itu kan muncul gambar-gambar yang nggak benar teman-teman ya. Tanpa kita minta loh. Kadang-kadang saat kita scroll TikTok atau
Instagram gambar cewek joget-joget gitu kan, gambar cewek yang berpakaian vulgar, seksi itu kayak muncul tiba-tiba kayak gitu. Nah itu sebenarnya adalah hal yang nggak benar teman-teman. Hal yang itu nggak benar, itu godaan sebenarnya. Ya, itu hal yang nggak benar teman-teman ya. Apalagi channel-channel yang ada gambar-gambarnya nggak pantas gitu. Nah itu sebenarnya godaan teman-teman ya. Nah, jadi kita harus berani tegas dengan menutup langsung segala konten-konten tersebut. Ya ini nggak berlaku untuk cowok saja, juga cewek juga ya teman-teman. Konten-kontennya apa? Akun-akun yang trust gitu ya, isinya nyeleneh gitu ya, isinya yang melemahkan iman, yang nggak bertumbuh. Nah teman-teman harus berhenti berlangganan dari itu apa? Di-cut gitu. Karena kalau teman-teman nggak berhenti terus di like apa? Jadinya apa? Tetap ada konten itu apa nggak? Muncul terus ya itu. Makanya kan ada pilihan. Berhenti, jangan sarankan konten ini. Kalau di YouTube kan ada, jangan sarankan konten ini. Atau berhenti mengikuti gitu kan. Gitu sih. Jadi harus berani tegas, harus di skip atau jangan diikuti. Karena kalau teman-teman nge-like apalagi nge-share gitu kan, ya terus dibombardir dengan konten-konten itu 18 plus, pornografi, konten-konten nyeleneh dan konten lainnya. Jadi harus berani menjaga diri kalian. Jadi konten-konten yang nggak benar tutup, skip ya. Kalau yang teman-teman yang mengikuti unfollow, harus berani tegas karena ya dunia semakin jahat teman-teman. Kalau kita nggak radikal, nggak militan, ya artinya kalau kita nggak sungguh-sungguh ikut firman Tuhan nanti jadinya kita kepengaruh. Itu ya, kedua menjaga diri kita dari konten-konten yang nggak benar. Jadi ya ikutilah konten-konten yang benar ya, kayak apa siraman rohani, kayak renungan firman Tuhan, pengetahuan. Nah, itu untuk bisa memperbarui hati dan pikiran kita. Yang ketiga apa teman-teman? Mengendalikan diri kita. Ya. Berapa jam teman-teman di sosial media itu setiap hari? Sarah, berapa jam kamu di Instagram, TikTok setiap hari kira-kira? Nggak dihitung loh. Ya. Teguh, berapa jam kamu setiap hari di sosial media? Lama. Yang kamu rasain apa saat kamu lama nge-scroll TikTok, Instagram itu yang dirasain apa? Ketiduran terus ya? Ketiduran jadi lamanya. Selain itu? Saya jadi lebih kosong gitu. Gimana ya, konten-konten nggak bermanfaat gitu. Nggak berfaedah kan? Yeah. Nah itu teman-teman ya. Jadi semakin lama kita pakai sosial media, itu semakin lama kita diisi dengan apa? Konten-konten yang nggak bener, konten keras, konten 18 plus, konten yang lainnya. Jadinya otak kita teman-teman, otak kita yang diciptakan Tuhan yang sangat berharga itu dikotori oleh hal-hal yang nggak benar. Ya jadinya itu mengefek ke perilaku kita. Harusnya bisa ngerjain tugas ya kan, tapi nge-scroll atau malah nge-game. Harusnya bisa belajar, bisa melakukan hal yang bermanfaat, bisa mengembangkan hobi, malah habis waktunya untuk scroll. Nah, makanya harus berani membatasi teman-teman sosial media teman-teman. Nah, aku ya karena saya membatasi. Jadi, aku boleh buka Instagram ya itu cuma Sabtu sama Minggu aja. Udah. Sisanya Senin sampai Jumat enggak aku buka. Nah, namanya puasa sosial media, teman-teman. Nah, saat aku lakuin itu teman-teman jadi lebih fokus. Lebih bisa melakukan hal yang bermanfaat ya. Ya karena aku kayak nge-scroll lama-lama ya. Nanti itu kayak ada rasa bersalah sendiri teman-teman ya. Ya, seperti kayak menyanyiakan waktu yang berharga gitu sih. Jadi batasi ya waktunya teman-teman, batasi. Oh mungkin seminggu kayak gitu kan. Ada satu hari di mana teman-teman nggak pakai sosial media, Instagram, TikTok, apa YouTube tuh. Nah, nanti akan terasa perbedaannya teman-teman. Teman-teman akan lebih fokus, teman-teman lebih produktif, ya kan, nggak merasa menyesal kayak gitu. Ya karena waktunya teman-teman tuh nggak akan bisa terulang. Terus masih muda teman-teman, dikembangkan talenta, potensi, ya. Ya kalau konten kreator nggak apa-apa teman-teman produksi konten ya kan. Ya nggak betul malah bagus gitu ya. Misalnya Dion pakai desain itu, diposting nggak apa. Nah itu sih. Jadi kendalikan diri, belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Dimulai dari hal kecil itu sosial media. Ya mungkin bisa membatasi dari yang 1 jam ke 30 menit, ya kan, setiap hari. Ya. Nanti teman-teman akan
merasa hidup teman-teman lebih bermakna. Jadi 3 hal ya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Yang pertama tadi adalah memperbarui pikiran kita, update pikiran kita dengan firman Tuhan, makan makanan rohani kalian, baca Alkitab, renungan. Yang kedua adalah menjaga diri kita dari konten-konten yang nggak benar. 3, mengendalikan diri. Udah 3M aja teman-teman ya. Bagaimana bisa melawan pengaruh sosial media yang nggak benar. 3M apa tadi? Memperbarui pikiran kita. 2, menjaga diri kita. 3, mengendalikan diri kita. Ya, teman-teman. Pasti nanti sosial media itu sebenarnya pedang bermata dua. Jadi satu sisi bisa positif, satu sisi negatif. Positifnya apa? Bisa menyebarkan motivasi, kata-kata yang baik, firman Tuhan. Tapi satu sisi merugikan diri kita. Konten-kontennya nggak benar, postingan receh dan lain sebagainya. Itu bisa membuat hidup kita menjadi hancur. Oke, itu aja ya teman-teman tentang media.